Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Quran dengan panduan kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih pada tafsiran dari Quran Surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat ke-32. Kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para malaikat berkata, Subhanaka, Maha suci Engkau, Ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui dan Zat yang Maha bijaksana. Ayat ini adalah merupakan jawaban dari para malaikat ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyodorkan pertanyaan kepada mereka tentang nama-nama yang menyangkut benda-benda yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Para malaikat menjawab, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui, Maha memiliki ilmu, dan Zat yang Maha bijaksana. Kita lihat tafsirannya. Qalat al-malaikatu. Di ayat ini para malaikat menjawab atau berkata, Nunazzihuka ya Rabbana. Kami senantiasa mensucikanmu dari segala hal yang bersifat kurang, wahai Rabb kami. Laisa lana ilmun illa ma'allamtana iyyahu. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami tentangnya. Innaka anta wahdakal alim. Sesungguhnya Engkau adalah satu-satunya Zat yang Maha mengetahui, Maha memiliki ilmu. Sekalipun di kalangan makhluknya ada yang disifati dengan sifat alim, akan tetapi ilmu yang dimiliki oleh makhluk tidaklah sama dengan ilmu yang dimiliki atau ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya, kalau ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala lam yusbaq bil jahli wala yalhaqahu an-nisyan. Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah didahului dengan ketidaktahuan
dengan kebodohan dan tidak pula disertai dengan kelupaan. Adapun ilmu yang dimiliki oleh makhluk yusbaqu bil jahl, didahului oleh ketidaktahuan, oleh kebodohan, dan kemudian disertai dengan kelupaan. Ini perbedaan antara ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu makhluk. Yang menjadi bukti bahwa ilmu yang dimiliki oleh makhluk itu diawali atau didahului dengan ketidaktahuan dan kebodohan adalah apa yang dikatakan oleh para malaikat sebagai makhluk terbaik, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata para malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya ilmu kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jadi pada dasarnya semua makhluk tidak memiliki ilmu. Adapun Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak didahului oleh ketidaktahuan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang awal ilmunya. Ya. Al-zahir, al-batin. Nah. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat al-alim yang maha mengetahui, yang maha memiliki ilmu. Bisyu'uni khalqika, dengan keadaan-keadaan makhlukmu. Al-Hakim fi tadbirika, Engkau ya Allah Al-Hakim maha bijaksana, fi tadbirika, dalam semua pengaturan yang Engkau lakukan terhadap makhlukmu. Nah, selanjutnya ayat yang ke-33. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, anbi'hum bi asma'ihim, coba engkau sebutkan nama-nama benda tadi. Ketika Nabi Adam menyebutkan nama benda-benda tersebut, qala, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku sudah katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku maha tahu tentang segala hal yang gaib, menyangkut apa yang ada di langit dan di bumi, dan aku lebih tahu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Tafsirannya, qala Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ditujukan secara khusus kepada Adam. Ya Adam, akhbirhum, wahai Adam, beritahukan kepada mereka, bi asma'i hadhil asya, tentang nama-nama dari benda-benda ini, allati ajazu an ma'rifatiha, yang mereka para malaikat tidak memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Jadi ketika Allah tanyakan kepada para malaikat agar mereka menyebutkan nama dari benda-benda itu, para malaikat tidak mampu menjawabnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Adam untuk menyebutkan nama-namanya satu persatu. Allah ingin membuktikan di hadapan para malaikat. Qala falamma akhbarahum Adam biha, ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama tersebut secara detail, qala Allah lil malaikah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, laqad akhbartukum, sungguh aku sudah memberitahukan kepada kalian, anni a'lamu ma khafiya ankum ma fis samawati wal ard, sesungguhnya aku lebih tahu tentang segala hal yang tersembunyi yang ada di langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tudhiruna wa ma tukhfunahu, dan aku lebih tahu tentang segala hal yang kalian tampakkan ataupun kalian sembunyikan. Ini juga salah satu perbedaan antara ilmu yang dimiliki oleh Allah atau ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yusafu bil kamal, disifati dengan kesempurnaan. Ilmu Allah Subhanahu wa taala yusafu
bil kamal, disifati dengan kesempurnaan. Karena itu Allah sangat tahu segala hal yang ada di langit maupun di bumi, yang tampak maupun yang tersembunyi. Adapun makhluk, ilmu yang dimiliki oleh makhluk adalah ilmu yang di dalamnya terdapat kekurangan, tidak sempurna. Nah, dan kemarin juga sudah kita singgung bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan secara tidak langsung kepada kita semua bahwa yang membedakan dalam hal segala sesuatu adalah ilmu. Ilmu yang menjadi pembeda. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada para malaikat bahwa Adam adalah makhluk yang mulia. Salah satu buktinya adalah pengetahuan dan ilmu yang ada pada diri Adam alaihi salatu wassalam. Selanjutnya ayat yang ke-34. Qala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kalian di hadapan Adam. Fasajadu, maka semua para malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, iblis dalam keadaan enggan dan menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, sehingga dengan itu iblis termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur. Dari ayat ini kata para ulama bahwa salah satu jenis dari jenis-jenis kekufuran adalah al-iba wastikbar, enggan dan menyombongkan diri di hadapan syariat, di hadapan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu jenis kekufuran, ya. Ada juga bentuk kekufuran lainnya, yaitu al-juhud, penentangan. Artinya siapapun bisa menjadi kufur ketika menampakkan penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, atau ketika menampakkan keengganan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan malah menyombongkan diri di hadapannya. Seperti yang terjadi pada iblis. Ketika iblis menampakkan keengganannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, iblis menampakkan kesombongannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana minal kafirin. Iblis terbukti termasuk ke dalam orang-orang yang kufur, termasuk ke dalam golongan yang ingkar. Nah, dan iblis bukan termasuk bagian dari para malaikat. Iblis, kata para ulama, adalah abul jin. Iblis adalah abul jin, sebagaimana Ibrahim Adam abul bashar, ya, sebagaimana Adam abul bashar. Maka kalau abul jin adalah iblis. Tafsiran dari ayat yang ke-34 ini, qala wadhkur ayyuhar rasula linnasi, ingatkan olehmu wahai rasul kepada segenap manusia, takrim Allah li Adam, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Ya. Dan kemuliaan ini bukan dari asal muasal penciptaan Adam, tetapi kemuliaan ini, ya, nampak dari apa? Dari ilmu, dari pengetahuan yang dimiliki oleh Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau asal muasal penciptaannya Adam, Allah ciptakan dari tanah. Ya. Nah, sedangkan iblis Allah ciptakan dari api. Malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Makanya iblis dengan sombongnya mengatakan, bagaimana mungkin aku sujud
kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah. Ya. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, ya, dan engkau ciptakan aku dari api. Nah, gak mungkin api kalah oleh tanah. Ini analogi yang dibuat oleh iblis, la'natullah. Nah, maka kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam adalah dari sisi pengetahuan, dari sisi ilmu. Ya. Takrim Allah li Adam hina qala subhanahu lil malaikah usjudu li Adam ikraman lahu wa idharan li fadlihi. Ingatkan wahai Rasul kepada segenap manusia tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Ya. Sujudlah kalian kepada Adam. Tidak ada satu perkara pun yang bisa menghalangi sujudnya kalian kepada Adam. Karena sebelumnya sudah Allah buktikan, Adam mampu menyebutkan semua nama yang menyangkut benda-benda yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya. Sementara para malaikat tidak mengetahuinya. Ya, para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya. Maka para malaikat pun segera sujud. Ya. Karena tidak ada hal yang bisa mencegah mereka untuk sujud kepada siapa? Kepada Adam. Ya. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam ikraman lahu, sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Terhadap siapa? Terhadap Adam. Maka sejarah mencatat, ya, sampai kapanpun orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang memiliki ilmu akan mendapatkan penghormatan dimanapun berada. Ya, dimanapun berada. Nah, sujudlah kepada Adam ikraman lahu, sebagai bentuk penghormatan kepadanya, wa idharan li fadlihi, dan dalam rangka menampakkan keutamaan siapa? Keutamaan Adam alaihi salatu wassalam. Fa'ata'u jami'an, maka seluruh para malaikat taat atas perintah Allah itu. Mereka pun sujud di hadapan Adam. Bukan dalam rangka beribadah kepada Adam, tetapi dalam rangka apa? Ikraman. Dalam rangka memberikan penghormatan kepada siapa? Adam. Dan dalam rangka menampakkan keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Fa'ata'u jami'an, semua para malaikat mentaati perintah Allah. Artinya semua mereka sujud. Fasajadu illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Ya, kecuali iblis. Imtana'a anis sujud. Iblis menentang. Iblis menahan diri anis sujud, dari bersujud kepada Adam. Apa alasannya atau apa sebabnya? Takabburan wa hasadan. Karena kesombongannya dan karena kedengkiannya. Ya, takabbur dan hasad. Dari sini kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwa maksiat yang pertama dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kibr. Adalah apa? Kibr, kesombongan. Kesombongan itu maksiat yang pertama kali dilakukan oleh makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukannya? Iblis. Ya. Aba wastakbara, enggan dan menyombongkan dirinya. Ya. Takabburan wa hasadan, iblis menahan dirinya untuk sujud karena sombong dan dengki. Fasara minal jahidina billah, sehingga dengan itu iblis termasuk ke dalam golongan makhluk Allah yang menentang Allah. Al-'asina li amrihi, yang bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang ke-25. 35 ya. Nah, ayat yang ke-35. Qala wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam. Setelah itu kami berkata, kami katakan kepada Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannata. Tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan. Dan makanlah makanan yang banyak, bermacam-macam, haitsu syi'tuma, sekehendak kalian berdua. Wala taqraba, namun hati-hati. Jangan sampai kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, karena dengan itu kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Tafsiran dari ayat ini, wa qala Allah, di ayat yang ke-35 ini kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zawjuka. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu. Tidak disebutkan dalam Al-Quran nama istri Adam alaihi salatu wassalam. Hanya saja para ahli tafsir banyak menukilkan bahwa namanya adalah Hawa. Tinggallah engkau bersama dengan istrimu Hawa. Di mana? Di surga. Ya. Watamatta'a bithimariha, dan bersenang-senanglah dengan buah-buahannya yang disediakan di surga itu. Tamatta'an hani'an wasi'an, bersenang-senang dengan santai, nyaman. Fi ayyi makanin tasha'ani fiha, di tempat manapun yang kalian berdua kehendaki di surga. Wala taqraba, dan jangan kalian berdua dekati hadhihi syajarata, pohon ini, syajaratul khuld, hatta la taqa'a fil ma'siyati, sehingga kalian berdua tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Fatasira, yang dengan itu kalian berdua akan menjadi minal mutajawizina amrallah, termasuk ke dalam orang-orang yang melampaui batasan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya ini jelas ya. Selanjutnya ayat yang ke-36, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin. Fa'azallahuma asyaitan, lalu ketika Adam dan istrinya sudah tinggal di surga ya, bersenang-senang dengan buah-buahan yang disediakan di surga, di tempat mana saja yang mereka berdua kehendaki di surga, nyaman, santai. Mereka kemudian juga mentaati perintah Allah, tidak mendekati pohon khuld. Ya. Tiba-tiba azallahuma syaitan, setan menggelincirkan keduanya. Ya. Setan menggelincirkan keduanya. Fa akhrajahuma mimma kana fih, sehingga setan mengeluarkan keduanya mimma kana fih, dari tempat yang Adam dan Hawa tinggal di dalamnya, yaitu apa? Surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka kata Allah, kami katakan, ihbitu, turunlah kalian semua dari surga. Ba'dukum li ba'din adu, dan nanti kalian semua sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan bagi kalian di muka bumi mustaqarrun, ada tempat untuk menetap, wa mata'un, dan ada kesenangan-kesenangan. Ya. Ada kelezatan-kelezatan, ila hin, hingga batas waktu yang telah ditentukan. Kita lihat tafsirannya. Qala fa'auqa'ahuma asyaitanu fil khati'ati. Ketika Adam dan istrinya
ya, sudah nyaman tinggal di surga, iblis, setan tidak tinggal diam. Ya. Auqa'ahuma, syaitan menjerumuskan keduanya, menjerumuskan Adam dan istrinya, ya, fil khati'ah, ke dalam sebuah kesalahan. Bi an waswasa lahuma, setan terus menggoda, membisikkan, ya, kepada siapa? Kepada Adam dan istrinya. Membisikkan kepada keduanya, menggoda keduanya. Kalau kalian ingin lebih kekal hidup, maka dekatilah pohon itu. Kalau engkau berdua ingin lebih kekal, lebih abadi, dekatilah pohon itu. Ayo, kata setan, kata iblis. Aku ini hanya pemberi nasihat saja bagi kalian berdua. Kalau mau mendengarkan silakan, kalau mau tidak apa-apa. Ini gayanya. Gaya setan begitu, ya. Ini nasihun lakuma. Aku ini hanya sekedar pemberi nasihat saja. Cuma ngasih tahu. Kalau mau nurut ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Ada pengaruh yang luar biasa, ya. Ada pengaruh yang luar biasa yang dihembuskan oleh setan, oleh iblis, ya. Hatta akala minasyajarati, sampai akhirnya Adam dan istrinya memakan buah dari pohon itu, ya. Fatusabbibu fi ikhrajihima, maka itu pun kemudian menjadi sebab fi ikhrajihima minal jannah, keluarnya mereka berdua dari surga, wa na'imiha, dan dari kenikmatannya. Wa qala Allahu lahum, kemudian Allah pun berkata kepada mereka, kepada Adam, kepada istrinya, kepada syaitan, kepada iblis, ya, kata Allah, ihbitu ilal ard, turun kalian semua ke bumi, yu'adi ba'dukum ba'dha, ay Adam wa Hawa wa syaitan, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian kalian, sebagian yang lainnya, yakni Adam dan Hawa akan menjadi musuh bagi syaitan, syaitan akan menjadi musuh bagi Adam dan Hawa, istrinya, ya. Jadi memang sudah sejak awal Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setan akan menjadi musuh bagi manusia yang merupakan keturunan siapa? Adam, ya, dan sebaliknya. Nah, walakum fil ardi istiqrarun wa iqamah, dan bagi kalian di muka bumi, ya, ada tempat menetap, ya. Wa iqamah, dan tempat tinggal, wa intifa'u bima fiha, dan dapat mengambil manfaat dengan apa saja yang ada di dalamnya, ila waqtin intihai ajalikum, hingga waktu berakhirnya ajal kalian, masa kalian hidup di bumi, ya. Di mana akhir dari masa manusia hidup di bumi atau ajal itu ditandai dengan sebuah peristiwa yang disebut dengan al-maut atau kematian. Nah, ayat yang ke-37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adam, maka datanglah, ya, kepada Adam kalimat dari Rabbnya, kalimat-kalimat arahan-arahan ilham dari Rabbnya agar Adam bertaubat. Maka Adam pun bertaubat, fataba alaihi, Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubatnya, innahu huwat tawwabur rahim, karena sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala tawwabur rahim, zat yang maha penerima taubat, ar-rahim, dan maha penyayang. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala fatalaqa Adamu bil qubul kalimatin, maka Adam menerima kalimat, ya, kalimat alhamahullah iyyaha, yang Allah ilhamkan kepadanya, kalimat-kalimat taubat, ya.
taubatan wastighfaran, sebagai bentuk taubat dan istighfar. Apa kalimatnya? Wahiyya qauluhu ta'ala, yaitu yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang diilhamkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Adam, agar Adam bertaubat dengan membaca kalimat ini, menyampaikan kalimat ini. Ya. Rabbana zalamna, ya Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri-diri kami sendiri. Ya. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Ya. Jadi ayat ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Adam. Nah, dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semuanya, agar ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, maka segera ya meminta ampun, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan yang kita ketahui atau dari kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak kita ketahui. Nah, fataballahu alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Wa ghafara lahu dzanbahu, dan mengampuni dosa-dosanya. Innahu ta'ala huwat tawwabur, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa ta'ala tawwab, maha penerima taubat. Liman taba min ibadihi, bagi siapa yang bertaubat dari kalangan hamba-hambanya. Ar-Rahim bihim, Allah maha penyayang terhadap mereka. Nah, dan pelajaran lain yang bisa kita simpulkan di sini adalah bahwa seperti apa yang disebutkan oleh Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu memang rentan melakukan kesalahan. Ya. Kita semua keturunan Nabi Adam. Nabi Adam pernah melakukan kesalahan. Namun beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga menjadi hamba yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Nah, maka setiap kali melakukan kesalahan hendaknya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat yang ke-38, qala qulna bitu minha jami'an fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Qulna bitu minha, kami katakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ihbitu minha jami'an, turunlah dari surga semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika kalian mendapati dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka ketahuilah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim, maka tidak akan ada rasa takut dalam diri mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Kita lihat tafsirannya. Qala Allahu lahum, setelah peristiwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka semua, kepada Adam, kepada istrinya, kepada iblis, kepada setan. Kata Allah, ihbitu minal jannah, turun kalian semua dari surga jami'an. Wasayatikum antum wa dzurriyyatukum almutaaqibatu ma fihi hidayatukum ilal haq, akan datang kepada kalian, kepada kamu wahai Adam, wa dzurriyyatukum, dan kepada keturunan-keturunanmu, ya, almutaaqibah, secara turun menurun, ma fihi hidayatukum, sesuatu yang bisa memberikan petunjuk kepada kalian, ilal haq, menuju kebenaran. Ya. Jadi Allah sudah menjanjikan. Allah sudah menjanjikan ya, kepada Adam dan kepada zurriyahnya untuk memberikan apa? Petunjuk kepada mereka menuju kebenaran. Nah, dan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, faman amila biha, barang siapa yang mengamalkannya, mengikuti petunjuk itu, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Takut terhadap apa? Fima yastaqbilunahu min amril akhirah,
Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut dalam diri mereka fima yastaqbilunahu, terhadap perkara yang akan mereka hadapi min amril akhirah, dari urusan akhirat, kehidupan setelah dunia. Ya. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan bersedih hati. Bersedih hati atas apa? Ala ma fatahum min umurid dunya, atas apa yang tidak mereka dapatkan min umurid dunya, dari urusan-urusan dunia. Jadi orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan dua jaminan. Apa dua jaminan tersebut? Pertama, tidak ada rasa khawatir dalam segala hal yang akan dihadapi di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, tidak ada rasa bersedih hati atas segala perkara yang belum bisa dimiliki dari urusan-urusan dunia. Karena Allah akan ganti di mana? Di surga nanti. Ya. Nah. Ayat yang ke-39, qala walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Orang-orang kafir wa kadzdzabu, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tafsiran dari ayat ini adalah walladzina jahadu wa kadzdzabu biayatina al-matluwati wa dalail tauhidina. Orang-orang yang menentang, ya, orang-orang yang menentang. Kafir itu sama dengan al-jahd, menentang, mengingkari. Orang-orang yang menentang wa kadzdzabu, dan mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ya, al-matluwah, yang dibaca, Al-Qur'an, menentang Al-Qur'an, ya, wa dalail tauhidina, dan bukti-bukti keesaan kami. Ulaika alladzina yulazimunan nar, maka mereka adalah orang-orang yang yulazimunan nar, akan selalu berada di neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. La yakhrujuna minha, mereka tidak akan dapat keluar darinya. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada mereka-mereka yang menampakkan penentangan, menampakkan keingkarannya, bahkan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari petunjuk, ya, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya Allah sudah berjanji bahwa Allah akan mendatangkan apa? Petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika petunjuk dariku sudah datang kepada kalian, maka ketahuilah barang siapa yang mengikutinya, maka tidak akan ada rasa khawatir dalam diri mereka, tidak akan pula mereka bersedih hati. Kemudian Allah katakan berikutnya, dan siapa saja yang menentang, ingkar, mendustakan, maka ancamannya apa? An-nar, neraka. Hum fiha khalidun, mereka-mereka yang seperti itu keadaannya kekal di dalam neraka. Nah, selanjutnya ayat yang ke-40, satu ayat lagi, ayat yang ke-40, ya. Ayat yang ke-40 berbicara tentang Bani Israel. Berbicara tentang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bani itu keturunan, ya. Bani keturunan. Israel adalah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Israel adalah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Ibnu Abbas, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka bahwa Israel adalah Ya'qub, dan mereka pun membenarkannya. Seruan Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel, wahai putra-putra, wahai anak keturunan Israel, Ya'qub. Ya'qub adalah nabi Allah. Ya'qub adalah hamba Allah yang saleh.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka dengan penuh perhatian. Wahai keturunan seorang yang soleh. Ya Bani Israel. Wahai keturunan seorang yang soleh. Siapa? Yakub. Karena Israel sekali lagi adalah Yakub. Ya. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Kepada cucu-cucunya Yakub, kepada anak keturunan Yakub alaihi salatu wassalam. Batu besar dipecah kemudian keluar air, mereka bisa meminum airnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-manna was-salwa bagi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebanyakan atau mayoritas para nabi itu dari kalangan mereka. Ya. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan pelan sekali. Ya Bani Israel. Ya. Wahai Bani Israel, keturunan seorang yang soleh. Ya. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi'ahdi, dan tunaikanlah janji kalian kepadaku. Kata Allah, ufi bi'ahdikum, niscaya aku akan memenuhi janji kalian. Wa iyaya farhabun, dan ketahuilah bahwa hanya kepadakulah, kata Allah, kalian semua akan dikembalikan. Nah, kita lihat tafsirannya. Ya Bani Israel, ay ya dzurriyyata Yaqub, wahai keturunan Yaqub. Jadi Israel adalah Yaqub. Udhkuru ni'ami al-kathirata. Ingatlah semua oleh kalian nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali jumlahnya alaikum yang sudah diberikan kepada kalian. Tadi sebagian sudah disebutkan. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wa atimmu wasiyati lakum, dan sempurnakanlah wasiatku kepada kalian. Ini yang dimaksud dengan janji. Tunaikan janji kalian kepada aku. Apa itu? Bi antu'minu bi kutubi wa rusuli jami'an, yaitu kalian akan beriman kepada seluruh kitab-kitabku dan rasul-rasulku semuanya. Ini janji Bani Israel. Ya. Aufu bi ahdi, tunaikan janji kalian kepadaku. Apa itu? Kalian mau beriman kepada siapa? Kepada apa? Kepada kitabku dan kepada seluruh rasul-rasulku. Wa ta'malu bi syara'i'i, dan kalian akan melakukan seluruh syariatku. Fa in fa'altum dzalik, kalau seandainya kalian melakukan hal itu, memenuhi janji kalian, utmim lakum ma wa'adtukum bihi, maka aku akan menyempurnakan untuk kalian apa yang telah kujanjikan kepada kalian, minar rahmati fid dunya, berupa rahmat di dunia, wan najati fil akhirah, dan keselamatan di akhirat. Wa iyaya wahdi fakhafuni, dan hendaknya hanya kepadakulah kalian harus takut. Wahdharu naqamati, dan waspadalah hati-hati kalian dari azabku, inna qadtumul ahda, jika kalian ingkar janji. Wa kafartum bi, dan jika kalian menentang atau kufur kepadaku. Nah, ini isi dari ayat yang ke-40. Insyaallah kelanjutannya nanti akan kita sampaikan di pertemuan mendatang. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.